perbedaan ini sangat menyolok di masyarakat, yang mana keterangannya belum tahu ini Islam yang berdurasi tauhid ini dari mana Jawa ini, padahal juga dari Rasulullah juga, cuman yang membawa risalahnya pintar-pintar ya. Dari orang-orang Bani Abbasiyah yang dulu pernah berjaya 400 tahun lebih kan, akhirnya rontok di zamannya Mustafa Kemal Atatürk, presiden Turki pertama itu rontok di situ, makanya sampai mati nih wae presiden Turki gak diterima karo bumi kan, sampai tanah manapun aja nggak mau itu Mustafa Kemal Atatürk. Nah, disinilah konsep pertemuan antara lingga Jawa ini sama prasasti yang dibentuk oleh Rasulullah, padahal ini satu kerukunan. Justru mereka itu diharapkan belajar bertauhid itu kepada Syekh Ali Abbas ya, waktu di Tanah Jawa. Jadi datangnya para wali di Tanah Jawa ini untuk belajar memperkuat tauhid di Tanah Jawa. Cuman yang mengartikan berbeda, akhirnya timbullah pertentangan para wali dengan orang-orang Jawa kan gitu. Padahal enggak, untuk penyempurnaan. Kekuatannya berlandaskan di situ. Ini kekuatan kita pun juga sama. Harusnya kita ini berlandaskan kepada tauhid ya. Kalau sudah berlandaskan kepada tauhid, kita bersyariat seperti apapun ya, harusnya berlandaskan kepada tauhid yang dihukumi. Misalnya, kalau kita nggak berlandaskan ke tauhid itu sulit. Kita nggak akan mampu ngering dan akhirnya kacau balau, cerai berai. Jamaah ini pun akan tercerai berai. Nah, tercerai berai biasanya itu sang pembimbingnya akan mundur sesuai dengan risalah-risalah yang diberikan Allah. Makanya dari mana dia itu berawal miwiti Syiah, dan dari mana Allah itu menarik mundur untuk menyempurnakan ini, biasanya dari kekuatan jamaah. Makanya saya kan bilang jamaah ini dilanjut ora kuat orang. Nek ora aku tak tirakat, mundur aku gitu dia. Kalau memang iya, ayo disusun ini baik, sing terkoordinir secara secara kesepakatan seperti konsep Wali Songo dan konsep organisasi. Kalau enggak ada uli amri minkum amir soh, itu kacau balau. Harus ada amir soh untuk memilih Amirul Mukminin, sang pemimpin masa depan. Sama Gus Dur Amir Sof NU. Nah, orang-orang NU pasti akan nurut sama Gus Dur. Sama pula dengan Amin Rais, Amir Sof daripada Muhammadiyah. Orang NU nggak akan nurut sama Amin Rais gitu loh. Ataupun HTI itu siapa Amir Sofnya itu. Nah, ini untuk memimpin Amirul Mukminin. Kalau sudah Amirul Mukminin, nggak peduli dia orang NU, nggak peduli dia orang Muhammadiyah, sekali ngomong tetap ikut itu Amirul Mukminin. Nah, wa uli amri minkum di situ untuk memilih. Nah, biasanya dalam landasan suatu pilihan itu tergantung jamaah. Jikalau jamaah ini bubar, pertanda isyarah Allah akan menyempurnakan sang mursyid. Mundur. Saya juga gitu, enggak karena apa? Atau jamaah ini masih rukun, sang mursyid masih dicukupkan di situ untuk membimbing, untuk menyongsong ar-rijalul ghaib. Sama, Anda mati pun juga akan mengarah kemana tempat penantiannya. Rijalul ghaib golongan negatif yang diwakili Dajjal, atau Rijalul ghaib golongan positif yang diwakili Al-Mahdi. Sama, matinya pun akan mengarah ke dua sisi, yaitu tadi Doto Sawolo, dua duta yang akan kembali ke sana semua. Akan kembali ke sana semua. Jadi tujuan hidup itu sudah jelas. Tujuan hidup itu sudah jelas.
Kalau tujuan hidup kita nggak jelas, sulit. Saya pun akan menebak-nebak ini piye to iki jamaah iki digawe. Kok nggak tersusun. Tapi akhirnya gampang setan itu mlebu. Sampai ingat setan di sini masuk pun juga akan mengambil suatu bonggolan-bonggolan. Pasti dalam sesuatu kumpulan begitu. Arah negatif dia akan masuk ke positif, yang mana akan mengkocak semuanya itu supaya jadi landasan ukur kita bisa jalan atau tidak. Bukan suatu ancaman ya, memang apakah ini isyarah yang harus kita temukan untuk kebaikan saya sang mursyid atau kebaikan jamaah semua gitu. Sebab was-was juga setan ada pembongkaran suatu sirullah ini, semuanya was-was. Nah, terbongkar semuanya kan bagaimana? Saya pun juga dapat SMS ya dari kaum elit-elit global yang tidak berada di Indonesia di sana sama untuk kalau diketahui kan ya nah, sama lah, sulit lah kita kalau mau mengungkap gitu ya. Nah, cuman yang dikuati di sini adalah yang dibongkar pertama itu pasti jamaah ya. So, sang guru ini mesti kuat dia. Tapi kalau jamaah itu pasti diadakan pembongkaran besar-besaran itu. Ya caranya ya memang ya caranya begitu. Makanya saya itu cuma bisa menyadarkan, kalau saya nggak ngefek, saya kan tinggal menyempurnakan apa yang ada. Nah, dari sisi jamaah ini mana yang lebih bermanfaat, mana yang lebih berfaedah untuk dirinya sendiri, ataukah masih ditingkatkan dari sisi makom atau dicukupkan sama Allah. Hanya bedanya kita ini mencapai makomnya dulu atau ilmunya menyusul, atau kita mencapai ilmunya dulu baru membentuk makom. Nah, itu aja. Kalian pinter-pinter mursyid ya untuk mengarahkan ke sana. Kan gitu. Kalau mau mencapai makomnya dulu lah itu bagaimana caranya. Kalau mencapai ilmunya dulu ya kita membuat makom wadah. Sulit kalau kita enggak masuk ke ranah sana, itu sulit sekali. Sulit sekali. Makanya hal yang paling bagus disusun rapi secara terorganisasi. Ya harusnya ada pemerintah begini, harus kita izin. Sebab nanti tidak akan diutak-atik. Jikalau di dalam ini sudah dimasuki sesuatu hal dan kuat, maka akan mengarah ke pemerintah. Itu pasti. Dan itu akan terjadi. Kalau kita sudah izin pemerintah nggak bisa diutak-atik. Bagi saya sih tidak ngefek, cuman kan semua partai itu dibentuk di dalam sistem pemerintahan kan hanya untuk mengkader siapa pemimpin-pemimpin bangsa. Semua jamaah itu dibentuk oleh Rasulullah, Ahlussunnah wal Jamaah juga hanya untuk mengkader siapa yang akan mendampingi pemimpin bangsa. Itu kan umara wal ulama ini harus berdampingan. Umara, seorang presiden harus mempunyai pendamping ulama, yang mana kan harus terbatasi. Kalau kecerdasan sang umara pun kalau nggak direm dengan kecerdasan spiritualitas, ya cerdas itu Hitler hingga dia seorang kopral aja mampu jadi konselir presiden, cerdas. Sayangnya Hitler kan mempunyai tingkatan dua kecerdasan, yang mana kecerdasan itu cuma intelektual dan emosional. Bagaimana seorang itu tidak mempunyai kecerdasan spiritualitas? Dalam sehari 6 juta orang itu dibebas habis. Nah coba kalau dia mempunyai kecerdasan spiritualitas, maka jelas lah, jelas. Ya nonggon, sinir. Jelas kalau nggak ada kecerdasan itu. Wes, gak nonggon. Sebenarnya apa? Ah, di situ. Nang kono. Nah, ya gitu ya, enggak apa-apa.
Oh, identitas. Nah, pengembangan luasan jamaah ini bagaimana, Pak? Untuk menyongsong diri kita kalau meninggal besok di alam penantian itu akan berkembang ke arah alam penantian ya. Alam penantian kita menuju Rijalul Gaib, ada 10 pengawal Rijalul Gaib. Apakah kita ini besok akan menanti di suatu Rijalul Gaib golongan negatif yang dipimpin Dajjal, ataukah Rijalul Gaib ke arah positif yang dipimpin Al-Mahdi, yang untuk menyongsong Al-Mahama Al-Kubro, perang akhir zaman? Monggo, Anda berjamaah atau tidak berjamaah, tetap matinya berada di alam duanya. Penantian Rijalul Gaib dari golongan negatif Dajjal atau positif. Matinya pun, coba Allahumma ini a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabi kubri wa fitnati mahya wal mamati wa min syarri fitnati al-masih Dajjal. Kita akan berhadapan dengan al-fitnah Dajjal. Yang disebut al-masih itu cuma 2 toh. Isa al-masih dengan al-masih Dajjal. Jadi ada 2 sisi, dan isi Isa al-masih ini akan membantu Al-Mahdi kelak membunuh Dajjal ini. Jadi al-masih ada 2. Dajjal yang kau hadapi besok itu bukan berupa orang yang bermata satu, tidak, melainkan Nabi Isa, hingga Anda terfitnahkan. Al-fitnah itu masih Dajjal. Itu Nabi Isa. Wah, sampai akan membeat, padahal itu Dajjal. Antikris yang palsu, antikris. Bukan Isa Al-Masih yang turun di menara Damaskus. Makanya disinilah ngaji begini untuk mengingatkan kita berada di sisi mana kita besok nek mati. Banyak yang nggak tahu. Untuk menyongsong Al-Mahama Al-Kubro, perang akhir zaman di 2 titik. Maka jikalau suatu perang yang zaman kuno dulu dengan peradaban sekarang ini, pasti al-goib itu akan terjadi. Jadi yang perang bukan sing nyata ini, goib pun akan. Itulah sebabnya Rasulullah menyatakan umarok wal ulama harus berdampingan. Yang mana satu sisi nanti akan ada perang fisik dengan perang batin, itu pasti ada. Jabani para wali juga begitu. Jagone Haryo Penangsang dijago karo Sunan Kudus, Hadiwijaya dijago karo Sunan Kalijaga, muridnya itu terus. Padahal muridnya para wali-wali padha duwe jago kongso adu jago, Pak. Sama. Dan Dajjal mengajarkan konsep kebaikan juga, bukan mengajarkan konsep keburukan. Itu namanya musuh utama. Kenapa kok sebut konsep? Makanya Dajjal sebut al-fitnah, masih Dajjal. Yang namanya fitnah itu mengarah kepada baik tapi keliru. Itu jenenge fitnah, baik tapi keliru. Yang berdurasi mata 1, maka Dajjal bermata 1. Tidak pernah menggunakan mata hatinya, mata dohirnya. Nanti kalau pun ibadah tetap mata dohirnya, tidak pernah menggunakan mata batin sebagai landasan. Jadi nak sampai berislam gitu, mensirikan orang yang ahli tasawuf, Dajjal enggak? Ya sudah. Di sini kekuatan tubuhnya tinggi besar ya, kaum Wahabiyah, Salafi. Ya datang. Bertumbuh tinggi besar, berkulit kemerah-merahan, dasarnya apa? Munafikun. Molak-malik. Bermata 1, tidak pernah menggunakan mata batinnya tapi mata dohir. Berambut berintik, iki alif kan rambutnya menuju otak itu grundel ya. Bertuliskan kafarok katanya, yang jikalau itu hanya dibaca oleh orang mukmin sejati. Kenapa orang mukmin yang biasa tidak bisa membaca kalau urip percaya? Maksudnya apa? Ketokane ireng telu tapi kafir. Jerune. Iku maksudnya Dajjal iku. Cingkrangan, ketok dhuwur. Nah. Jenggot tuh yang selalu menggunakan mata dohire, mau tasawuf deh. Sudah. Jadi Dajjal secara identitas sudah ketahuan, apalagi secara personalitas pada diri masing-masing.
Dan ingat, Allah mampu dikenal lewat tasawuf karena al-ghaib. Anehnya kita bermata tasawuf gak boleh, bertorekoh gak boleh. Padahal untuk mampu mengenal Allah harus dengan alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Padahal al-ghaib, rukun iman itu 6 ghaib kabeh, Pak. Mengenal Allah ghaib, malaikat ghaib, nabi ghaib wong gak menangi. Kitab Allah ghaib, nek gak belajar yo gak takdir meneh. Apalagi hari akhir. Ke-6 ghaib, tapi sampai dihapuslah al-ghaib. Bagaimana Anda disebut orang beriman? Padahal di dalam Islam ya ayyuhalladzina amanu, hei orang-orang yang beriman. Tidak pernah di dalam Islam itu ya ayyuhalladzina, Islam enggak pernah ada di Quran. Hei wong-wong Islam enggak. Konsep Islam itu adalah berserah diri. Cara kita berserah diri sandarannya kemana? Ke iman ini. Inilah kita sudah terfitnahkan. Kalau kita tidak bertasawuf, maka kita kelak akan berada di rijalul ghaib golongan al-masih dujjal. Begitu. Kalau kita bertasawuf, maka kita akan jelas di al-mahdi. Ingat kata Rasulullah, al-mahdi, kalau kau turun al-mahdi, kalau dia berada di rukun Syam dengan Hajar Aswad, maka kau berbaiat. Meski kau merangkak di atas salju, maksudnya biar dia berada di Ka'bah. Jikalau dia sudah berada di Ka'bah, maka berbaiatlah kamu, meski kau merangkak di atas salju. Artinya apa? Meski kau wis tobat, wis ngerti Islam salju, mesti kau pada posisi aman Islam, kau harus berbaiat kepadanya. Kau harus berbaiat kepadanya. Nah di situ.